Tapi menarik Mas ya, karena ini ngomongin literasi, kita ngomongin sebentar terkait literasi ya, kan tadi sempat di awal di off cam kita sempat ngomong literasi. Kan kalau kita ngelihat fenomena sekarang ini kan katanya ya literasi Indonesia itu sangat sangat rendah lah ya gitu ya. Mas sendiri pribadi ngelihatnya seperti apa? Karena tadi juga kebetulan terakhir kita ngobrol ngomongin terkait literasi nih. Bagaimana Mas sendiri melihatnya sebagai pegiat tadi people development dan menurut Mas Dani harusnya seperti apa sih kita itu? Jadi background-nya tuh ada 3, 3 ya, bahwa ya pertama itu literasi itu adalah kunci ya, ruang pintu kita mengeksplor semuanya. Jadi paling mudah itu literasi itu biasanya bisa apa aja ya, tapi yang paling mudah itu misalnya kita kalau zaman saya dulu kan baca buku, baca koran gitu kan. Literasi itu baca buku nggak hanya kita dapat informasi, bagaimana kita imajinasi dari kata-kata. Makanya wajarlah kemarin diomongin sama siswa sekarang itu, ya saya nggak ngomong semua atau sebagian besar ya, sering ditemukan mahasiswa itu bisa membaca, tapi dia tidak bisa mengambil makna dari satu kalimat. Saya juga kaget, Kak. Ya wajarlah zaman digital ini kan serba dimudahkan. Ya, tapi kalau kita ngelihat digital sebetulnya kan ada tuh, anak sekarang itu sering ya menyanggah hal itu bilang gini, "Kalau dulu kita baca koran, anak-anak sekarang kan juga dia baca artikel di media sosial." Kata mereka sih tetap membaca Mas, bagaimana Mas dia melihat hal itu? Beda ya, sama-sama orang nyetir ya, Heeh. motor, mobil, eee, kan kelihatan dari cara nyetirnya juga. Oke, Berhenti di lampu merah sama-sama berhenti, sama-sama disiplin. Yang satu berhenti di, ada jarak dengan zebra cross, yang satu di zebra cross. oke. Begitu juga literasi. Semua tuh ada tata cara, ya makan aja. Makanan kita sehat, cara makannya nggak sehat. Oh, misalnya makan sambil kalau anak-anak saya tuh sambil diubin, dingin kan, enak kan, Ya, betul. sambil makan atau baca buku di kasur, begini. Ya, oke. Judulnya baca, orang pasti kalau saya cerita, "Tuh anak saya lagi baca buku." "Mat sih, angkat jempol weh, mau baca buku." Konteksnya seperti apa kan saya nggak ceritain, sambil tiduran, sambil ngantuk. Nah, Oke. literasi juga begitu. Nah, bedanya ini pengaruh budaya sama teknologi itu ada pengaruhnya, akibat dari konsekuensi efeknya ya. Jadi kalau zaman dulu tuh, ya saya ngomong buku dulu ya, saya baca buku. Itu, nggak hanya saya mendapatkan informasi, tapi melatih bagaimana menganalisa suatu kalimat, apalagi kalau kontennya itu kalau novel itu kan di akhirnya pasti ada, kalau nggak salah bilang ada plot twist, Ya, betul ya kan? betul. Kenapa ada teman-teman baca buku masih nggak paham? Cuma ada 2 kemungkinan, dia bacanya tuh, apa, ada bab tertentu, halaman tertentu yang dia miss, tapi Oke. dia bacanya lanjut jadi nggak nyambung, itu, paham ya? Itu Iya, yang kedua, karena dia tidak membaca ya asal membaca, tidak menganalisa, makanya buku itu sebetulnya ruang yang tadi saya itu untuk berimajinasi, menganalisa, melatih otak-otak kita untuk berpikir, kan seperti itu. Makanya kalau di sekolah zaman dulu buku-buku itu ya kan, kita udah punya buku, baca, nanti masing-masing atau per kelompok itu suruh, apa ya, kalau bahasa di penangguh. kampus itu presentasi, apa yang Oh, iya diambil dari iya. makna dari buku itu. Iya. Dalam satu kelompok aja nih kita anggota tuh saling berkompetisi ingin menunjukkan bahwa, "Gue tahu buku ini hint-nya, isinya gini gini," gitu ya satu sekarang mah jangankan suruh baca buku daripada stres. Pusing. Boro-boro tertarik untuk mikir nanti kita presentasi gini. Sejauh ini kan saya lihatnya begitu. Nah, itu buku. Sekarang perbandingan dengan literasi, kita kan bisa baca, bisa lihat YouTube, bisa baca mungkin ada e-book sih masih similar lah ya. Cuma kan anak-anak sekarang, ya mungkin saya salah ya, eee, nggak nggak banyak juga, lebih gampang tuh ngelihat yang short short pendek-pendek. Betul betul. Memang digital itu memudahkan, tapi ingat, buat saya itu secara psikologis sesuatu yang memudahkan, itu melemahkan kita untuk melantik. Contoh, saya biasa misalnya ke warung depan itu, Mmm, zaman dulu jalan kaki, kan sehat kan. Sekarang demi kecepatan naik sepeda. yes. Tapi sepeda itu kan masih sehat kan, trail, naik motor lah, ibu-ibu kompak. Nah, sekarang kalau nggak usah kemana-mana. Nah, sebenarnya tombol di aplikasi jelas itu sih. Kita baca, nih pengaruh digital itu kan kecepatannya tinggi. Ya, Contoh nih agak menyimpang dikit, produk aja misalnya kita nyebut merek gadget tertentu,
yang bulan ini keluar tipe terbaru. Ya. Si anak mau nabung, 2 bulan gue nabung, gue pasti bisa beli. Bulan kedua udah keluar tipe yang baru. Berarti kan dia udah, dibikin resah, dibikin dibikin gelisah, tekanan bahwa kebutuhan itu kan belum tentu kebutuhan, keinginan, akhirnya keluar model baru. Nah, akibatnya kaitannya dengan literasi, itu tanpa sadar dia baca buru-buru. Udah bacanya singkat, udah dirangkum sama konten kreatornya dibikin singkat, dia bacanya buru-buru. Nah, kelemahannya dari video itu adalah dia sedikit memberikan ruang imajinasi karena sudah diarahkan. Video tuh maksudnya cerita. Iya iya. Makanya ada kalau Iya sih. kita mungkin kalau zaman saya, teman-teman saya tuh bilang, baca baca novelnya Harry Potter dengan nonton film lebih seruan baca Baca novel, karena kita bisa menafsirkan diri seperti apa. Lord of the Ring kayaknya lebih lebih seru, darkness-nya lebih dibandingkan nonton film. Nonton film positifnya kita bisa ngelihat visualisasi memanjakan mata, visualisasinya luas. Tapi imajinasi kita berkurang karena sudah dipatok. Oh, ini apinya warnanya merah berasap. Kita nggak bakal bisa menyimpang dari situ. Tapi kalau membaca, Mas Ipan baca bab yang sama. Saya membayangkannya itu ledakan gunung, gunungnya warnanya hitam. Mas Ivan bisa membayangkan gunungnya itu warna biru, asapnya putih. Artinya imajinasinya itu masing-masing orang tuh menikmati. Kalau film kan sama. Kita cerita sama, matinya berdarah-darah sama. Nah, kalau orang ada cerita di novel dibunuh dengan cara sadis, saya ngebayanginnya tubuhnya tuh, terkoyak-koyak. Mas Ivan ngebayanginnya tubuhnya berdarah-darah gitu kan. Iya iya, betul. Nah, itu kekuatan dari literasi membaca buku. Kalau digital, sebetulnya nggak masalah visual itu. Tapi kan Iya iya. contoh ya anak saya, video itu durasinya 1,5 jam. Ya. Dia nonton video 20 menit loh. Herannya dia tahu ceritanya. Tapi saya nggak yakin dia menikmati. Cuma dari sekian banyak, dia menganggap film ini seru. Saya tanya, "Dek, itu ada adegan seru. Kok kamu skip, kamu cepetin?" Iya, Pak. Kelamaan, aku nggak butuh itunya, aku mau butuh, ininya, cerita ininya. Dia abis gitu, bener nggak? Bener, ternyata dia berkolaborasi. Ujung akhirnya apa? 1,5 jam, 20 menit, itu kan banyak hal yang terbuang, Betul betul ya kan? betul. Mungkin, hasil akhirnya dia dapat, tapi proses experience-nya dia, feel-nya, perasaannya dia, berpikir dia untuk berimajinasi dia habis nonton itu dia merenung, itu nggak ada. Karena saya lihat dia cari lagi film yang sejenis. Di YouTube kan gampang, kita habis nonton apa, Pindah. algoritmanya dia menjelajahkan yang sejenis. Mas Ivan nonton film horor Indonesia. Setelah selesai kan pasti ada film horor Iya, Indonesia. betul betul. Senang nggak? Senang. Memudahkan? Mudah. Tapi potensi manusia, apa yang sudah dari zaman purbakala kita punya keterampilan untuk mencari, itu dilemahkan. Karena sudah disodorkan. Sudah disodorkan, mencari. Kan orang kalau mencari nggak ketemu, pasti Mas Ivan putar otak dong. Iya. Gimana supaya dapat? Oh, saya harus cari keyword. Kalau zaman saya kuliah dulu tuh, saya ke perpus. Nggak ada di perpus UI, saya harus ke perpus nasional. Terus zaman saya tuh internet tuh masih bunyi harus dihubungin kan. Sengsara banget lah gitu kan. Paling saya nyewa warnet gitu kan. Iya, betul. Nah, saya nyari akal bagaimana, saya hubungin temen. Cari satu buku, satu sumber, itu bisa makan waktu seminggu baru dapat. Sekarang mah anak sekarang nggak sampai 5 menit dapat sumber tuh. Keluarnya berapa? Bukan 2, 3, 5, keluarnya ratusan. Bingung kan? Semuanya penting. Akhirnya membabi buta tuh, dia tandain, dibaca nggak? Enggak. Dia ambil ambil doang, pindahin pindahin pindahin. Coba dia presentasi, bagus presentasinya, apalagi zaman sekarang anak AI. Tapi kalau dia sendiri suruh tahu maknanya apa, dia nggak bisa. Anak saya udah saya suruh, bikin PPT bagus, dia pakai Canva bagus. Dia nggak ngambil template, dia bikin template sendiri. Terus dia kombinasi dengan video. Video bikinan sendiri, waktu itu tentang recycle dia. Dia video. Terus teori-teori dia ngambil. Udah, presentasi bagus. Saya sengaja tanya yang mendalam. Dia senang, asik. Dek, berarti maksudnya ini. Dia ilmunya ya memang nggak nyampe, tapi dia nggak dapat. Tentang mikroplastik dia nggak tahu.
Padahal itu ada unsur mikroplastik ke mana-mana. Terus daur ulang, ya dia tahu daur ulang, tapi apa enggak. Nah, maksudnya saya, walaupun saya cuma dapat tiga resource narasumber, satu resource itu mendalam, saya bisa jabarkan. Makanya di skripsi saya tuh dosen nanya satu istilah itu saya panjang lebar, saya bilang risetnya di Jepang begini-begini. Dulu saya kan tentang lingkungan hidup, dikaitin sama psikologi ya, tentang perilaku, ramah lingkungan, tentang protokol Kyoto apa-apa, saya bisa jelasin karena dapatnya susah, sekali ya dapat, penting nggak penting saya baca semua. Sekarang anak sekarang kan bingung tuh, nge-googling aja udah keluar semua, bingung nih penting penting penting. Kalau zaman saya kuliah dulu textbook, kalau orang yang nggak pintar menganalisa, distabiloin, yang penting stabilo. Akhirnya satu halaman stabilo semua, saya tanya, "Yang penting yang mana?" Udah stabilo semua soalnya. Nah, jadi, the dark side of, digital itu adalah bahwa kita perlu awareness supaya kita sadar bahwa sesuatu yang disodorkan itu melemahkan, kemampuan manusia untuk survival. Iya, pernah nggak ngebayangin ini ekstrim ya, tiba-tiba, jaringan putus semua, nggak usah 1 hari, setengah hari dunia nggak bisa internet. Iya, kalau ngomong sisi ekonomi perusahaan tuh pasti hitungan ruginya jelas lah. Iya. Dia udah nggak servis, bahkan informasi juga, ya apalagi kalau kita ngomong mati listrik gitu ya. Nah itu. Nah pada saat mati internet, saya yakin 70-80% manusia merasa dia tidak berdaya, merasa kiamat. Karena tadi sudah terlena kemudahan tadi yang disodorkan tadi. Ya, sekarang kan sistem transportasi pakai digital semua, pasti mati dong. Ya, ya. Semua pelayanan manual. Mas Ivan mau lagi internet mati ke kota mau ngurus apa sesuatu, antri dong, mendingan nunggu dong. Dan itu pada saat hari itu kan merasa bahwa itu hari kiamat, itu kan. Apalagi ngomongin listrik mati, sehari udah mengganggu. Makanya ya listrik mati satu satu wilayah aja tuh udah heboh gitu kan, entah elektriknya rusak atau apa. Nah, saya mau gambarkan bahwa sisi alami manusia untuk survival itu karena kemudahan kita lupa tidak melatih. Sama lah, tapi sekarang nih awareness olahraga tuh tinggi ya. Ya, ya, ya. Orang sehat. Dulu waktu tahun 2000-an, pokoknya 2010 pas lagi digital media sosial lagi tinggi-tingginya, orang ini lagi asik untuk rebahan, kan perut buncit tuh. Iya, perut pada buncit, anak-anak masih kecil-kecil juga obesitas. Ya betul, nah kesadaran memang dari orang tua kan. Akhirnya olahraga banyak nih, sekarang nih, fitness-fitness di wilayah-wilayah terpencil tuh ada loh. Ya. Fitness tuh udah mulai buka. Kenapa? Orang memang nggak ada waktu untuk keliling-keliling komplek ya. Dia pulang kerja gampang, kayak orang ke kafe, udah dia fitness. Kalau saya pagi-pagi di UI gitu kan, bukan saya pengen nutup badan, cari kebugaran, kayak gitu. Nah, sekarang masalahnya tentang Literasi tadi, kembali ke literasi tadi. interaksi sosial yang notabene dimudahkan. Ya memang kalau peruntukan penempatannya tepat itu bermanfaat. Saya sendiri tuh kalau sebisa mungkin kalau bisa offline, saya senang offline. Karena beda meyakinkan orang pada saat tatap muka dengan online, beda. Makanya opportunity sales saya itu sebelum pandemi itu, saya udah catat 70-80% kalau udah ketemu offline, dia belum kelar baca, udah dia langsung nanya, "Kapan kita bisa artinya udah oke. Kalau online tuh banyak basa-basinya. Kita presentasikan, dia nggak bisa lihat total gestur kita, eye contact Layar aja gitu. dia lihat layar. Sebagus apapun dia punya mindset bahwa, ya ini begini apa bedanya dengan kompetitor lain. Tapi kalau kita ketemu offline, kita nggak usah presentasi pun kita ngomong, itu beda. Nah, itu maksudnya potensi skill-skill manusia tuh jangan sampai tergantikan oleh digital, total ya. Digital itu dia hanya membantu. Kayak AI deh, Mas Ivan. Saya bikin proposal, bikin apa, saya ngapain pakai AI. Untuk apa? Mempersingkat waktu yang biasa bikin proposal 1 jam, 10 menit jadi. Tapi kan tadi katanya instan dong, proses pencariannya ya dulunya sudah jadi. Kan masalahnya satu, pada saat jadi anak saya bikin proposal dengan topik yang sama dengan saya.
sama hasilnya. Betul, Anak karena pakai AI tadi. heeh, anak saya bahkan mungkin lebih bagus. Tapi ada tahapan yang nggak bisa ditipu, apa? Mempertanggungjawabkan. Pada saat ditanya, misalnya ada 5 aspek nih dari anak saya tuh bisa, dia baca sekilas sudah, dia kirim, ditanya nih sama user, "Ini maksudnya apa-apa?" Nggak bisa jawab. Saya bisa jawab, melebihi apa yang AI bicara, karena campur dengan experience. Artinya apa? Saya menggunakan AI itu hanya membantu prosesnya aja, yang tadinya 1 jam, 10 menit. Artinya AI itu bermanfaat buat orang yang punya kompetensi. Bukan saya mendiskreditkan atau mengecilkan para fresh grade. Tapi kalau untuk bicara experience, ilmu-ilmu tertentu yang butuh penjelasan, dia mungkin untuk mendraft, mendesain sama karena menggunakan AI. Tapi pada saat mempertanggungjawabkan, nggak bisa. Jadi hati-hati, orang itu akan lupa melatih dirinya. Karena udah terkena AI, dia nggak melatih komunikasi. Kan ada chatbot, Mas Ivan kalau lagi puyeng atau apa, gimana ya nih gue langsung ngomong diminta sama COO-nya nih, gue harus kirim email. AI itu bisa, tinggal yang penting prompt, nanti jadi ya udah copy paste tinggal benerin, kan. Tapi, kebiasaan itu pada saat kita nggak mencoba bikin sendiri, beratnya minta ampun. Iya iya. Mikirnya lama. Sebaliknya kita nggak pakai AI, cuma bikin email doang karena udah terbiasa. Template-nya tuh udah bukan kita simpen, template-nya di SEO. Ya, pada yang terhormat, tinggal sesuaiin topiknya ini. Oh, ini perusahaannya budgetnya agak tipis ya, kita jelas untuk gitu. So, bedanya itu. Jadi, apa ya, ya kaitan tadi mindset, literasi, dengan konsekuensi sekarang nih yang saya juga percaya nggak percaya loh. Anak sekarang yang SD, SMP, hitung-hitungan sederhana aja mikirnya lama ya, nyebutnya juga ngaco gitu kan. Menurut saya ya karena dia fasih buka device, gadget pas, tapi keterampilan alaminya nggak pernah terbukti. Makanya kan sekarang ada istilah ya, mental health. Anak saya baru saya ajak pergi 3 jam ke pasar doang, pulang-pulang tuh udah kayak habis pergi camping, capek tidur gitu kan. Iya iya. Fisik kita tuh udah nggak menyatu lagi dengan alam. Karena tadi sibukkan dengan teknologi. Nah, jadi semua aspek sebenarnya nggak hanya fisik, berpikirnya juga. Maka tadi saya bilang, tiba-tiba lampu mati 3 hari, atau jaringan internet 1 hari. Atau sekarang AI tiba-tiba nggak bisa diakses semuanya, harus kembali ke awal, mungkin bagi sebagian udah terbiasa jadi kesulitan kan? Kalau buat saya, dengan rasa sombong, saya nggak ada masalah. Betul, karena tadi experience-nya sudah dapet. Karena kita punya AI di kepala. Iya, betul. Nah, buat mereka yang mengandalkan di eksternalnya, dia kayak kehilangan tools, kan gitu. Tapi masalahnya kalau kita ngomong literasi ini terakhir ya, karena sudah, cukup panjang tapi, berarti kan memang literasi ini tadi itu terbentuk juga dari experience yang kemudian panjang dalam proses pencarian kan. Jadi katanya pencarian, yang kemudian karena kita tadi misalkan nggak cari atau nggak baca buku akhirnya jadinya kita, ya punya keterbatasan kan dalam kapasitas Iya. pengetahuan kita. Berarti kalau ngomongin sekarang anak-anak sekarang nih, dengan sekarang yang dengan penuh banyak kemudahan yang ya akhirnya jadi malas baca yang literatur yang cukup banyak gitu karena semua sudah ada AI. Tipsnya apa tuh? Kan sudah terlanjur enak, nyaman, Iya, diperdakan. ya tipsnya ya Disuruh susah-susah lagi, mana mau anak sekarang. ada 3 pihak sih yang bertanggung jawab ya, orang tua. Tapi kan lucu juga orang tuanya pun perilakunya mirip kan. Iya, Sibuk-sibuk juga, di kereta bisa kelihatan kok, udah bukan orang tua yang umur 34, yang udah usia pensiun pun sama. Dia bawa anak kecil cucunya, cucunya bingung, rewel, dikasih gadget. iya, Jadi waktu-waktu produktif kebersamaannya itu tidak dimanfaatkan pada saat dia di stasiun naik kereta sambil nyampe, malah sibuk gadget semua. Nih, beda kan kalau kita dulu kan bercanda ya, kakeknya, cucunya, bapaknya atau apa. Di rumah juga Sabtu Minggu juga pagi-pagi itu udah set, termasuk saya. Pagi-pagi ya harusnya kan kalau dulu cium istri, misalnya lagi tidur, anak kita lihat atau bagaimana, bangun udah otomatis, nggak usah dipikir, periksa. Walaupun alasannya takut ada klien gitu kan. Tapi buat buat kita harus lebih progresif untuk memperbaiki bahwa, oke, gua bangun tidur besok Sabtu nih ya, bangun tidur
"Go jangan sentuh dulu, nanti deh, nanti setelah mandi atau apa, oke jangan udah taruhnya di bawah bantal, bangun juga ditengokin," gitu kan. Anak juga sama, jadi satu kita dekat tapi autis semua. Iya, kalau kaitnya dengan literasi tapi itu kan tadi kaitnya dengan keluarga. Kalau terkait literasi kan sudah terlanjur nyaman dengan gadgetnya dan sebagainya sehingga males kalau suruh baca buku-buku dan sebagainya. Gimana dong tipsnya? Nah, pernah nggak dulu ngelihat nih, di ruang keluarga kan ya, ini pengaruh semua sih memang kalau udah nggak disediain TVRI juga nggak ada. Iyalah, Di ruang tengah tuh TV nyala, yang kecil gambar-gambar, yang gede baca komik. ya korbannya baca koran, Bapak baca koran, ibunya nonton berita, heeh. ngomong dong, "Tuh ini ada kejadian gini." Bapaknya diem nggak? Ngomong, begini, "Oh ya nih di koran juga ada." Oh anaknya walaupun nggak terlibat dia ngedengerin, lagi gambar dengerin, itu kerekam. Oh kejadian ini. I see, ya kan, kerekam. Jadi literasi itu tidak harus membaca, tapi diwakili oleh bapaknya yang baca, Oh, iya iya. dia storytelling, "Oh iya di sini, Ma, ini dulu yang zamannya Soeharto, dia pembunuhan ini ceritain. Oh ya ini TV begini, anak denger nih." Ya, nah sekarang kan nggak, Kayak yang ada saya ngomong, "Ma ini," anak saya bisa ngomong, "Duh jangan ganggu, aku lagi dengerin ini, jangan berisik." Apalagi main game. main game, betul betul betul. Nah, artinya apa? Dia fokus di kesibukannya masing-masing. Kalau dulu kan keluarga ngumpul, walaupun sibuk masing-masing, itu ada interaksi. Berarti dimulai dari keluarga sebetulnya budaya Dari keluarga keluarga itu sama dolnya itu pertama. Nah, yang paling utama juga kan? paling utama. Kedua, institusi sekolah. Oke. Ya mungkin ini karena lebay ya di media sosial tuh kan ke-filter semua, jadi guru joget-joget gitu kan. Oh, Walaupun faktanya ya, saya juga masih nggak percaya lah ya. Ya, ya. Cuma saya yakin lah, guru ngajar atau ngasih tugas muridnya, "Emang guru ngeliat begini? Ke jalan?" "Enggak, dia sibuk. Baca begini." Lagi ulangan. Ya memang kalau sekolah sih mayoritas ininya nggak aktif ya atau ditaruh ya. Tapi kan guru enggak, itu kan role model. guru aja sibuk gini. Oh, Guru. sekolah berarti ya, oke. Ya, Berarti guru. makanya saya sangat respect sekolah-sekolah tuh yang menerapkan jadi dia kemas nggak seolah-olah tuh melarang, tapi dia memberi pemahaman supaya fokus, supaya nanti ujian mereka lulus, ya itu ditaruh ada tempatnya nih raknya. Oh, nah sekolah itu seperti itu. Ya kalau ada relate sedikit kan Swediaton kembali ke metode buku. Karena memang udah ada risetnya. Kalau membaca itu mengaktifkan semua fungsi. Tetap yang terakhir itu, ketiga itu ya ada di sistem yang punya jangkauannya luas, pemerintah. Kita sepintar-pintar apapun, kita mikro, cuma sebatas keluarga, teman doang yang bisa kita rubah. Kita nggak bisa menjangkau orang banyak, walaupun kita pintar. Pemerintah, sebodoh-bodohnya pejabat pemerintah, ya jangan sebodoh-bodohnya pemerintah. Dia menjangkau semuanya, dia kasih instruksi. Tinggal instruksinya ini ngawur apa enggak. Iya. Dia punya pengaruh. Tapi kalau ininya nggak jalan, pengaruh buruk. Paham ya maksudnya? Dia punya wewenang, punya kuasa ya. Makanya idealnya itu adalah pemimpin itu harus smart juga. Selain humble. Ya ini jadi melempar ke situ nanti kapan-kapan kita ngomongin itu. Iya iya, tapi memang kalau kita lihat kan dulu kalau mau literasi berarti tadi misalkan orang tua, anak sendiri dan juga pemerintah tadi. Berarti bisa jadi kan itu terjadi juga karena kurang generasi. Sinergi. Jangan-jangan pemerintah juga kurang literasi, anaknya kurang literasi, orang tua kurang literasi, semuanya karena kurang literasi. Kenapa yang kurang literasi yang menyebabkan? Salah satunya masing-masing pragmatis. Pemerintah itu kan merasa bahwa kita ngomong di Indonesia ya, di masa 5 tahun ini kabinet itu dia itu tidak berpikir jangka panjang, belum ada budaya pemerintah. Jadi nggak ada budaya sistem siapapun pemimpinnya di situ ya sistem jalan. Kan oh ya, ganti pemimpin ganti sistem. Iya, itu sejak dulu sejarah kita gitu. Belum kita ngomong orang per orang, mereka ngejar setoran. Sekarang kalau kita mau ngomong panjang lagi, prosesnya mereka jadi pejabat itu gimana sih prosesnya? Dari partai, dari pada saat dia jadi, yang dia pikirin apa? Dia bukan, ini yang dia pikirin nanti gue balik modal atau apa ya. Itu contoh ya. Itu kenapa nggak literasi, dia instan-instan, dia cari, yang populer apa sih, junk safety, main safety apa sih yang populer ya tinggal ngomong-ngomong aja. Padahal tuh dia nggak sadar, omongannya itu pengaruh ke semua.
pertama. Terus guru juga kesejahteraannya bagaimana? Akhirnya banyak cari sampingnya. Guru ada yang cari konten kreator, ya konten kreator masih positif lah kalau untuk sesuatu yang beredukasi ya kan. Kayak polisi itu kan dia miara anak yatim ya kan, dapat donasi atau nah keluarga. Orang apa aja problem dengan ya digital, nah itu jadi ya memang harus sinergi tiga tiga ini. Kita nggak bisa nyalahin, "Wah anak sekarang bodoh-bodoh," anak mah dia juga masalah ketidaktahuan kok, betul. Dia kan tahu, eee, buruk apa baik dia menggunakan device, dia pakai insting aja, selama gua dapat manfaat ya itu baik, kan gitu. Nah itu literasi, mindset, Nyambung ya tadi ya? nyambung literasi, mindset, terus satu lagi apa kita oke. Nah nanti mungkin kita bahas film pendek tuh kayaknya seru. Oh ini ada hubungan dengan survival. Oh, oke. Ya mungkin nonton dulu lah, jujur saya baru nonton tadi malam, judulnya Curve Curve ya, oke Curve. Curve itu ya memang ilustrasi banget loh. Jadi yang dilihat tuh secara psikologis, walaupun film 6 menit itu bahwa detik per detik itu dramatis lah, ada value kehidupan. Kayaknya saya perlu nota dulu nih kayaknya ya, udah nanti kemudian kita bahas di konten selanjutnya. Iya, Siap Mas Ivan. oke. Thank you Mas Jody karena sudah banyak sharing ya kepada kita semua juga rekan-rekan dan saya kira rekan-rekan yang nonton juga dapat banyak manfaat dari diskusi kita kali Ya, ini. karena juga perlu belajar lagi karena pengalaman Mas Ivan kan beda. Kalau kita bisa tukar pengalaman kan jadi double-nya kita. Teman-teman juga begitu sih. Ya, Mungkin, bisa kasih masukan, komen ya supaya kita dapat insight, sarannya apa ya, mungkin gitu ya. dan pingin dengerin tentang apa yang akan kita obrolin kayaknya juga Kasih ide dah, kasih ide. Ini perdana ya? yang perdana, ya setelah sekian lama ya, setelah vakum setahun, akhirnya ini yang Ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Saya juga jarang-jarang ngomong begini. iya. Kagak di-setting. Akan disetting. Ya udah. Jadi rekan-rekan mungkin itu, nanti kita akan ketemu lagi ya di, episode selanjutnya. Ya.